warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusy Dinanto Ahlina dengan NIM 05020032202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat dakwaan, surat kuasa, dan eksepsi. Surat dakwaan merupakan dokumen tertulis yang merumuskan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan. Nah, surat dakwaan ini juga dianggap sebagai alat tuduhan resmi yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, di mana surat tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa, termasuk memperhitungkan hal-hal yang dapat memperberat atau memperingankan hukuman bagi terdakwa. Dakwaan ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim, di mana pengadilan tidak boleh memeriksa atau memutus perkara di luar apa yang didakwakan dalam surat tersebut. Nah, fungsi utama surat dakwaan adalah untuk memberikan kepastian kepada terdakwa mengenai perbuatan apa yang ia dituduh lakukan, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaannya dengan baik. Dari surat dakwaan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu bagi pengadilan atau hakim, yaitu sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan. Yang kedua yaitu bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Yang terakhir yang ketiga yaitu bagi terdakwa sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Dakwaan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Nah, aturan-aturan mengenai surat dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Dalam pasal 143 ayat 2, KUHP mengatur bahwa surat dakwaan harus mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Nah, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat dakwaan dibuat secara lengkap dan akurat, sehingga terdakwa memiliki pemahaman yang jelas tentang dakwaan yang diajukan terhadapnya. Begitu. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai surat kuasa. Surat kuasa adalah pernyataan seseorang yang memberi wewenang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan kegiatan yang ditentukan dalam surat pernyataan tersebut. Nah, surat kuasa ini biasanya menyangkut pelaksanaan suatu tugas penting sehingga diperlukan surat kuasa. Oleh karena itu, surat kuasa biasanya dicap pada ruang tanda tangan pemberi kuasa. Dalam perkara pengadilan, seseorang pengacara harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Surat kuasa ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu surat kuasa perorangan, di mana surat kuasa perorangan ini merupakan surat kuasa yang bersifat tidak formal. Nah, pembuatan surat kuasa ini hanya bersifat pribadi, seperti contoh surat pengambilan gaji pensiun. Yang kedua yaitu surat kuasa resmi. Nah, untuk surat kuasa resmi ini bisa disebut dengan surat kuasa kedinasan. Nah, surat kuasa ini merupakan surat kuasa yang sifatnya formal. Surat kuasa ini biasanya diterbitkan atau diperuntukkan hanya untuk suatu lembaga, instansi, ataupun pemerintahan maupun perusahaan. Yang ketiga yaitu surat kuasa istimewa, di mana surat kuasa istimewa ini hanya diberikan kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum oleh orang yang mempunyai permasalahan hukum, seperti contoh surat kuasa dinas keluar kota di salah satu perusahaan, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu surat kuasa khusus, yaitu surat kuasa yang membatasi tugas dan wewenang kepada satu hal atau lebih. Nah, oleh karena itu, pemberian kuasa harus jelas menentukan aksi yang boleh dilakukan oleh menerima kuasa terdakwa. Penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai eksepsi. Eksepsi adalah pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Eksepsi ini yaitu
Selain diajukan oleh terdakwa, bisa juga diajukan oleh penasihat hukumnya. Nah, alasan-alasan pengajuan ini yaitu keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada dasarnya meliputi eksepsi atau keberatan tentang kewenangan atau kompetensi, eksepsi atau keberatan tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan kabur. Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas praduga tak bersalah, yaitu suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti itu. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, ada 3 hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Yang pertama yaitu eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Eksepsi atau keberatan ini berupa ketidakwenangan mengadili baik absolut maupun relatif. Yang kedua yaitu eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai surat dakwaan, surat kuasa dan eksepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.